Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang meningitis tuberkulosa. Nah, sebelum itu, apa sih itu meningitis? Nah, untuk meningitis itu adalah berasal dari kata meningen yang berarti selaput otak dan akhiran itis-itis ini dalam kedokteran itu yang berarti terjadi peradangan. Maka dari itu, untuk meningitis TB itu adalah suatu peradangan pada selaput otak yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosa. Nah, di sini ada kriteria penurunan kesadaran dan kemungkinan penyakit. Di sini kriteria penurunan kesadarannya itu terlihat dari kulit kuku mukosanya, cyanosis pucat, merah ceri, icterus, petekia, decubitus, uremic frost, hiperpigmentasi, jejas trauma, dan bau nafasnya itu bau alkohol biasanya, dan bau aseton, fundus okulinya, papil edem, dan lain-lain, dan demam, ada hipotermi juga, ada incontinence alfa atau urine seperti seizure, dan palpasi kulit kepala. Pada lubang hidung dan telinga juga darah dan cerebrospinal fluid-nya juga terdapat juga kaku kuduk dan kuduknya kaku karena fraktur atau penyakit vertebra. Nah, untuk tingkat kesadarannya di sini ada compos mentis yaitu sadar secara penuh dan somnolent ini kesadarannya menurun. Nah, sopor, stupor itu setengah sadar atau tertutup dan juga ada koma kesadaran hilang. Kemudian ada Glasgow Coma Scale. Nah, untuk Glasgow Coma Scale ini itu menghitung Glasgow Coma tingkat kesadaran tadi di skor itu apabila 8 atau 8 ke atas itu berarti best response dan kalau 8 atau kurang itu koma. Untuk kemungkinan penyakitnya atau diagnosis bandingnya ini ada dari meningitis ada ensefalopati, ada gangguan struktur intrakranial seperti koma supratentorial, koma infratentorial. Oke. Nah, dasar diagnosanya ini meningitis. Kenapa menurut ICD-11 ini penyakit meninges yang disebabkan oleh infeksi bakteri TB tadi. Penyakit yang ditandai dengan demam, sakit kepala atau defisit neurologis. Penularannya melalui penyebaran hematogen ke meninges. Tak menghirup sekret pernapasan yang terinfeksi. Konfirmasi dilakukan dengan identifikasi mycobacteriumnya tadi dalam cairan cerebrospinal. Ada trias meningitis yaitu demam, nyeri kepala, dan kaku kuduk. Ya, kemudian meningitis TB ini gejala sistemiknya ada batuk-batuk, demam tidak terlalu tinggi, penurunan nafsu makan, perasaan tidak enak. Gejala khususnya tergantung dari organ tubuh mana yang terkena. Kalau ada cairan di rongga pleura, dapat disertai keluhan sakit dada. Dan bila mengenai tulang, maka terdapat gejala seperti infeksi tulang. Pada anak-anak dapat mengenai otak. Ada pada pemeriksaan neurologisnya itu didapatkan kaku kuduk, Brudzinski positif, penurunan kesadaran, parese neurologi, nafas 12, gangguan motorik kiri. Pada pemeriksaan fisik juga itu ada terdapat limfadenopati dan juga auskultasinya itu ronhi. Pada pemeriksaan penunjang di fototoraks itu gambaran TB miliar. Pemeriksaan lab darahnya limfositosis relatif dan LED-nya meningkat. Ini untuk penentuan grade-nya. Oke, untuk meningitis TB. Nah, di sini hasil dari pemeriksaan lab-nya bisa teman-teman baca. Kemudian ke etiologi, faktor risiko, dan ilmu kedokteran dasar dan patofisiologi. Untuk etiologinya itu tentu aja bakteri TB tadi. Nih, nah untuk virus itu bisa enterovirus seperti poliovirus atau echovirus dan herpes simplex tipe 2. Untuk jamur itu bisa Cryptococcus coccidioides dan histoplasma dan blastomyces. Untuk faktor risikonya di sini usia anak-anak itu lebih berisiko daripada dewasa dan keinfeksi dari HIV juga malnutrisi keganasan kontak dengan pasien TB bepergian ke daerah endemis meningitis. Nah, untuk IKD-nya mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri. Ada anatomi dari selaput otak itu sendiri, lapisan-lapisannya sini dan juga sirkulasi dari cerebrospinal fluid atau cairan cerebrospinal. Ini bagaimana, kemudian fungsinya. Nah, oke, kita ke patofisiologinya. Untuk patofisiologinya di sini yang pertama itu dimulai dari inhalasi atau masuknya droplet
terhirupnya droplet yang mengandung bakteri tadi. Itu masuk ke pernapasan si pasien, ya terutama ke alveolusnya. Nah, di alveolus itu jadi fagositosis oleh makrofag. Nah, karena si bakteri TB ini itu dia sangat kuat sekali pertahanannya sehingga gagal dieliminasi oleh makrofag tadi, sehingga terbentuk lesi primer atau fokus GON. Nah, limfangitis lokal dan limfadenitis regional sehingga terbentuk kompleks primer. Dan juga si limfangitis dan limfadenitis ini dapat menyebar secara pertama dapat limfogen, dapat perkontinuitatum yang mana akan menginvasi sekitarnya itu bronkus dan terjadi batuk berdarah. Kemudian dapat juga secara bronkogen itu menyebar ke paru-paru dan dapat terjadi TB miliar sehingga gambarannya. Dan juga penyebaran secara hematogen. Nah, untuk penyebaran secara hematogen ini itu pada meningen dan parenkim otak di sini akan membentuk fokus Rih. Nah, fokus Rih ini yang bisa menimbulkan dormannya si bakteri tadi. Akibatnya daya tahan tubuhnya menurun dan terjadi robekan pada lapisan subarachnoid tadi infeksi meningen. Nah, meningen TB ini tadi kan respon dari tubuh sehingga terjadi inflamasi. Nah, dari inflamasi ini pada radix di sekitar medula spinalisnya itu dapat terjadi rangsang meningeal. Rangsang meningeal ini menimbulkan kaku kuduk. Juga dari inflamasi itu eh, bakterinya itu pada ventricle itu terjadi peningkatan sekresi dari LCS sehingga TTIK tanda-tanda intrakranial ECLS-nya menetes secara cepat, menekan medula oblongata dan menjadi penurunan kesadaran. Juga meluas ke pembuluh darah sehingga terjadi vaskulitis dan gangguan aliran darah ke otak, terbentuknya trombus dan hemiparesis. Selanjutnya migrasi leukosit ke subarachnoid sehingga terbentuknya eksudat, gangguan saraf kranial dan parese nervus 7 dan nervus 12 dan pada ke korteks cerebri itu jadi kelemahan motorik. Untuk pemeriksaan penunjangnya tadi sudah ada darah rutin, SGOT, SGPT, fototoraks, CT scan. Pada lumbal fungsi itu juga dilihat makroskopisnya bagaimana, mikroskopisnya, dan secara kimia itu ada tes Pendi dan tes None. Oke, ini hasil analisa cairan LCS-nya. Untuk penata laksanaan itu non farmakologi, lakukan bed rest, monitoring dan jaga tanda vital, menjaga keseimbangan cairan. Farmakologinya tentu aja kita kasih obat-obat untuk TB ya teman-teman, ada rifampicin, isoniazid, penazinamide, ethambutol seperti itu. Yang juga diberikan kortikosteroid untuk mencegah timbulnya inflamasi seperti dikasih dexamethasone. Oke, ini salah satu contoh resepnya. Untuk prognosis, komplikasi dan pencegahannya, di sini prognosisnya kuat vitamnya dubiat bonam, kuat fungsionamnya juga di sini kuat fungsionamnya dubiat malam karena tentu saja untuk kembali fungsinya bekerja seperti semula itu kemungkinan kecil ya teman-teman. Jadi dubiat malam. Komplikasinya, komplikasi neurologinya terjadi hidrosefal, edema otak, arachnoiditis, kejang, stroke. Untuk non-neurologinya itu dekubitus, dehidrasi, SIADH, pneumonia, tromboflebitis, dan kontraktur. Untuk pencegahannya itu mengurangi kontak langsung dengan penderita, menghindari kepadatan lingkungan, meningkatkan higienitas individu, memenuhi kebutuhan gizi, dan pemberian imunisasi BCG. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, segera boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih.